Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi. Baik rekan-rekan sekalian, bersama saya jumpa lagi kita dalam mata kuliah pengantar ekonomi Info, Universitas Telkom, dan pada pertemuan kita yang ke-13 kali ini kita akan menggunakan topik pasar oligopoli. Baik, bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar monopoli, maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas pasar oligopoli. Sedikit agak berbeda dengan pasar monopoli, maka pasar oligopoli ini kita akan membahas lebih lanjut apa saja yang menjadi eh, concern dari pasar oligopoli ini. Baik, jadi kalau secara konsep, maka struktur pasar itu bisa kita bagi menjadi dua bagian, ya. Ada pasar persaingan sempurna yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dan ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada pasar oligopoli, ada pasar monopsoni, ada pasar monopolistik, dan ada pasar monopoli. Dan pokok topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Baik, jadi kalau kita berangkat dari definisi, apakah yang dimaksud dengan oligopoli itu? Oligopoli itu berdasar dari gabungan dua suku kata, yaitu oligo yang artinya itu adalah beberapa, eh, jamak lebih dari satu dan bukan tunggal, sedangkan poli itu adalah penjual. Jadi kalau kita gabungkan dua suku kata tadi, yaitu oligopoli, maka secara definisi oligopoli adalah suatu kondisi pasar di mana penawaran barang itu dikuasai atau produksi suatu barang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan, ya. Berbeda dengan kasus monopoli di mana produk atau produksi suatu barang atau penawaran suatu barang itu hanya dikuasai oleh perusahaan tunggal. Maka untuk kasus oligopoli, barang atau jasa, ya, atau produk yang ditawarkan itu dikuasai tidak hanya oleh satu perusahaan tapi oleh beberapa perusahaan, ya. Nah, kalau kita bicara tentang definisi secara harfiah dari oligopoli, umumnya perusahaan dikatakan jamak itu atau beberapa itu adalah yang jumlahnya lebih dari dua, ya. Secara harfiah, dimaksud dengan oligopoli itu adalah suatu pasar di mana penawaran barang atau produknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan, minimal dua, tetapi kurang dari 10. Karena kalau sudah lebih dari 10 maka cenderung terlalu besar, ya. Nah, contoh dari oligopoli murni ini produknya cenderung homogen, ya, dalam artian memiliki kesamaan. Dan dalam artian kalau barang itu produknya memiliki kesamaan, maka secara struktur harga atau struktur biaya produksinya juga memiliki kecenderungan yang sama, ya. Nah, contoh dari oligopoli murni ini adalah contohnya adalah produk yang terkait dengan produk-produk baja, ya. Produk baja, kemudian ada produk aluminium, ada produk kaca, produk besi, dan lain-lain. Nah, sedangkan contoh oligopoli yang lainnya adalah oligopoli yang sifatnya diferensiasi, di mana produk dari barang yang ditawarkan itu jumlahnya atau jenisnya terdiferensiasi atau memiliki banyak jenis, ya. Contohnya adalah mobil, rokok, deterjen, sabun, dan lain-lain. Nah, tindakan perusahaan yang satu itu akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Jadi dalam kasus perusahaan oligopoli, di mana perusahaan yang satu, apabila suatu perusahaan itu melakukan tindakan ekonomi, ya, dan di mana perusahaan yang satu itu adalah perusahaan dengan jumlah pangsa pasar yang besar dan dia melakukan suatu tindakan, ya, misalnya katakanlah dia membatasi jumlah produksinya atau dia menaikkan harga jualnya atau harga jualnya, itu biasanya akan mempengaruhi
atau akan berdampak terhadap pelaku oligopoli yang lainnya. Ya. Oligopolis biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, pelan, layanan, dan konsumen. Nah, karena produk yang ditawarkan itu cenderung ada yang produk sama, ada yang produk yang berbeda, maka biasanya para pelaku pasar oligopolis itu cenderung untuk bersaing dalam hal diferensiasi produk ya. Jadi produk yang satu dengan produk yang lain memiliki segmen pasar yang berbeda walaupun fungsi yang mungkin sama. Kemudian mereka juga banyak berusaha untuk memberi pasar dengan belanja iklan yang lebih banyak. Kemudian juga untuk mengikat kesetiaan konsumen atau loyalitas konsumen, mereka memberikan layanan konsumen yang baik sehingga konsumen merasa yakin dan merasa puas dengan membeli produk dari barang yang diproduksi oleh perusahaan oligopolis tersebut, salah satu perusahaan oligopolis. Ya. Nah, dari beberapa contoh kasus oligopoli yang tadi sudah saya sebutkan di depan, kalau boleh saya berbicara merek, maka di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh kasus oligopoli. Baik, untuk yang ini, di sini di gambar ini rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini ada Unilever, kemudian ada Wingfood dan ada Indofood. Nah, ini adalah klaster kasus oligopoli di mana oligopoli itu terjadi di barang-barang retail atau barang-barang konsumen sehari-hari. Jadi Unilever itu memiliki produk yang diferensiasi sangat banyak ya, mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, kemudian apa namanya kesehatan wanita ya, dan lain-lain banyak sekali macamnya. Sangat terdiferensiasi, baik itu sampo untuk wanita maupun sampo pria, sampo untuk anak-anak, kemudian pasta gigi juga diferensiasi sangat banyak sekali ya. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana pasar oligopoli dari produk retail terjadi. Wingfood juga demikian, mulai dari divisi makanan, divisi toiletries ya atau alat-alat kebersihan, kemudian produk sanitary juga Wingfood memiliki produk-produk yang terdiferensiasi seperti itu. Kemudian juga ada di sini Indofood. Indofood itu kita sudah tahu apa yang menjadi produk utama dari Indofood sendiri ya. Dan kemudian dari klaster telekomunikasi kita lihat ada di sini beberapa merek ya. Dan kita tahu di sini ada Telkomsel ini jadi di pasar. Kemudian ada Tri sekarang ya sudah merger dengan Indosat Origo sehingga menjadi Indosat Origo Hutchison ya. Kemudian ada Axis, kemudian ada XL Axiata, kemudian ada Smartfren. Kemudian dari klaster kendaraan bermotor di sini kendaraan sepeda motor di sini kita bisa lihat ada Yamaha dan Honda. Ini adalah pemain pasar paling besar untuk kasus di Indonesia. Mereka mungkin diperkirakan menguasai lebih dari 80% lebih dari 70% pangsa pasar motor atau kendaraan bermotor roda 2 di Indonesia. Kemudian ada Kawasaki dan Suzuki. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ada di sini klaster kendaraan bermotor roda 4 atau kendaraan roda 4 ya. Ada Toyota dan Honda, eh, ada Daihatsu, Nissan, Mitsubishi. Kemudian juga ada pemain baru Wuling, ya, Datsun, Isuzu, dan Suzuki. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus oligopoli yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk di negara yang lain mungkin kondisinya akan berbeda, ya, berbeda. Karena kondisi masing-masing antara negara yang satu dengan yang lain akan berbeda. Contoh yang paling dekat adalah kondisi di Indonesia dengan kondisi negara tetangga kita yaitu Malaysia itu sangat berbeda ya. Nah, kalau kita tadi sudah bicarakan contoh dan definisi dari oligopoli itu sendiri, maka pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang yang dinamakan apa sih karakter dari oligopoli itu sendiri. Nah, karakter yang pertama adalah pasar oligopoli itu terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang di situ mereka menguasai pangsa pasar. Contohnya tadi untuk eh, keperluan retail konsumen itu di situ ada Unilever,
Wingfood dan Indofood ya. Nah, itu sudah merupakan pemain besar ya. Nah, pada umumnya dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang memiliki pangsa pasar antara 70-80% ya. Dan sisanya itu ada beberapa perusahaan kecil. Jadi dalam kasus perusahaan oligopoli biasanya ada 2 atau 3 perusahaan yang mana kalau dijumlahkan tiga perusahaan ini itu total pangsa pasarnya adalah sekitar antara 70-80%. Adapun sisanya mungkin sekitar sisa dari apa namanya pemain pasar yang ada mungkin sekitar 5 atau 6 itu memperebutkan atau berada dalam sisa dari pasar yang sudah diambil oleh 3 perusahaan besar tadi. Berarti sekitar 30-20% itulah dibagi menjadi beberapa perusahaan kecil. Mungkin dibagi 5 atau dibagi 4. Kemudian dalam pasar oligopoli menghasilkan komunitas standar atau komunitas yang berbeda corak. Jadi karena cenderung sama, maka biasanya menjadi pembedanya itu adalah ada hal-hal tertentu yang menjadi ikonik atau menjadi pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lain walaupun fungsinya sama. Misalnya antara mie instan yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Indofood dengan mie instan yang diproduksi oleh grup Wingfood. Itu walaupun fungsinya sama-sama mie instan tapi ada ciri pembeda yang membedakan antara produk Indofood dengan produk Wingfood ya. Dari kemasan, dari desainnya atau rasanya segala macam. Kemudian yang keempat adalah kepuasan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Di dalam menentukan harga itu, nah perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar oligopolis itu kadang-kadang mereka memiliki apa namanya pengaruh yang besar. Kadang-kadang pengaruh yang ada itu juga tidak terlalu besar ya. Jadi tergantung dari seberapa kompak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam oligopoli itu dalam menentukan harga atau produksinya. Pada umumnya perusahaan oligopoli untuk mendapatkan tambahan jumlah pasar atau market share, mereka biasanya cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya promosi iklan yang intensif atau dalam artian mereka akan memberikan apa namanya budget anggaran untuk promosi iklan yang lumayan besar ya untuk apa namanya mendapatkan perhatian atau untuk mendapatkan pangsa pasar. Terutama bila perusahaan oligopoli tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda secara karakteristik. Jadi beberapa pesaingnya akan sangat banyak menekankan di promosi iklan, ya, baik iklan media cetak ataupun media elektronik. Kemudian yang keenam, salah satu karakter dari pasar oligopoli adalah adanya hambatan bagi pemain baru atau barrier to entry. Jadi seandainya ada pemain baru yang mau coba masuk ke salah satu pasar produk tersebut, ya, pasar produk instan atau pasar produk eh, apa namanya kebersihan seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain itu biasanya ada hambatan ya, ada barrier to entry. Biasanya barrier to entry yang terjadi itu lebih kepada terkait dengan modal ya karena perusahaan-perusahaan ini sudah lebih dahulu ada sebagai pemain pasar oligopoli mereka sudah mapan dan cenderung established baik secara modal, organisasi, operasional maupun distribusinya. Kemudian karakter berikutnya yaitu karakter yang keenam, maaf yang ke itu adanya ketergantungan antara perusahaan. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu bagaikan jaring laba-laba. Jadi dalam artian mereka saling membutuhkan. Jadi apapun yang terjadi terhadap satu perusahaan itu paling tidak sedikit banyak akan berdampak juga bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya dalam pasar oligopoli tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah pengambilan keputusan saling mempengaruhi dalam artian apabila yang mengambil keputusan atau yang melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan itu perusahaan dengan pangsa pasar yang paling besar, ya, itu jelas akan berdampak sedikit banyak akan berdampak terhadap apa namanya para pemain pasar oligopolis yang lainnya yang ada di dalam pasar ya. Jadi misalnya contoh ya untuk lebih gampangnya pemain pangsa pasar terbesar untuk instan contohnya adalah Indofood ya. Indofood dengan produknya yaitu ini yang melakukan apa namanya kebijakan katakanlah misalnya eh, menambah anggaran iklannya sehingga iklannya yang tadinya
katakanlah misalnya 15M, nambah anggaran di kanan menjadi 20M, walaupun saya yakin angkanya lebih dari itu ya. Nah, ini sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap apa namanya perusahaan-perusahaan lain yang komoditasnya cenderung sama, yaitu memiliki kecenderungan jualan atau komoditasnya adalah instan. Contoh yang paling dekat adalah pesaing utamanya adalah Wingfood. Nah, otomatis Wingfood sebagai pesaing atau pemain pasar nomor 2 dengan adanya kebijakan dari pemain pasar nomor 1 Indofood seperti itu yang meningkatkan belanja iklannya, maka mau tidak mau Wingfood atau karena Wingfood sebagai usaha sebagai kompetitor langsung dari Indofood itu juga mau tidak mau akan menaikkan anggaran belanja iklan perusahaan tersebut. Mungkin tidak sebesar Food kata-kata awalnya 13 juta mungkin jadi 18 juta. Jadi dalam hal ini di sini bisa kita lihat bahwa keputusan diambil oleh pemain pasar yang besar ya itu sedikit banyak akan mempengaruhi apa namanya terhadap atau berpengaruh terhadap pemain pasar oligopoli yang lainnya ya. Nah, kemudian karakter yang ke 9 salah satunya adalah yang terakhir adalah kompetisi yang terjadi itu sifatnya non harga. Jadi karena harga itu sudah cenderung hampir sama, karena kompetisi sama, maka yang menjadi prime atau yang menjadi apa namanya peta persaingan itu tidak lagi di harga, tapi lebih kepada layanan atau inovasi apa produk-produk baru ya atau melalui misalnya bagaimana memenangkan hati konsumen lewat iklan-iklan yang sifatnya kreatif, baik iklan media cetak maupun iklan media online. Atau ada program-program marketing lainnya, misalnya dengan mengadakan paket beli 2 gratis 1. Seperti itulah kira-kira contohnya. Jadi kompetisi yang diambil tidak lagi semata-mata cuma masalah harga atau produksi, tapi sudah lebar atau lebih luas daripada eh, lebih luas dari cuma sekedar harga ya. Termasuk yang lain yang mungkin layanan atau persediaan barang atau distribusi dan seperti itu. Nah, mengapa oligopoli itu terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa oligopoli itu bisa terjadi rekan-rekan sekalian ya. Salah satunya adalah pertama masalah skala ekonomi ya. Jadi oligopoli itu para pemain yang ada dalam perusahaan apa pasar oligopoli itu biasanya untuk terjun di bidang itu mereka paling tidak secara fakta mereka sudah eh, terjun ke bidang itu lebih dahulu dalam artian boleh dikatakan sebagai pionir, pionir atau yang pertama kali bermain di komoditas tersebut. Nah, kemudian karena pasar itu kelihatannya apa namanya komoditasnya tersebut kelihatannya dinilai menguntungkan oleh para investor yang lain, akhirnya para investor itu menciptakan perusahaan baru. Mana perusahaan baru ini kemudian menjadi pesaing dari perusahaan yang sudah ada. Dan untuk bisa bersaing maka dengan apa namanya dengan pemain pasar yang sudah terlebih dahulu ada dan sudah memiliki akumulasi modal yang besar, maka sebagai pemain baru mereka mau tidak mau juga harus mengimbangi dengan uh, besarnya jumlah modal yang mereka gelontorkan atau mereka investasikan agar bisa bersaing dengan pemain yang sudah ada. Nah, menjadi masalah dari oligopoli itu sendiri adalah bahwa untuk bisa bersaing dalam suatu pasar atau komoditas pasar yang pemainnya yang pasar yang produknya itu dikuasai oleh beberapa perusahaan itu membutuhkan modal yang tidak sedikit ya. Mulai dari efisiensi produk, mulai dari jumlah produksi minimal yang harus di apa namanya harus direalisasikan, kemudian target penjualan, target pemasaran, bagaimana nanti apa namanya anggaran belanja iklannya, apakah iklan itu nanti di sosial atau di media elektronik. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan yang cukup detail ya bagi pemain baru untuk terjun ke dalam pasar oligopoli yang sudah ada pemain senior sebelumnya. Nah, skala ekonomi itu berkaitan dengan dibutuhkannya investasi yang besar ya, karena skala ekonomi yang besar atau skala ekonomi yang
efisien itu juga akan membutuhkan investasi yang besar ya. Bagi investasi secara organisasi, bagi investasi secara fisik maupun investasi secara non fisik. Kalau fisik mungkin kita bisa lihat secara jelas misalnya apa namanya sarana produksi, kemudian luas pabriknya, dan apa harga dan lain-lain. Nah, adapun investasi yang tidak terlihat atau invisible investment, contohnya adalah organisasi. Apakah organisasi yang solid? Organisasi yang solid itu akan akan sangat membantu bagi perusahaan dalam bergerak mencapai tujuannya. Kemudian dilihat lagi apakah pangsa pasarnya merespon dengan positif pemain baru yang ada, atau mungkin respon dari pasar itu masih wait and see, atau bahkan yang paling jelek adalah reaksi pasar tidak berminat atau tidak menunjukkan apa namanya ketertarikan atas produk baru yang kita luncurkan. Ya. Kemudian adanya proses produksi yang dipaten, di mana dengan teknik oligopoli ini tidak sembarangan proses produksi yang ada itu bisa juga digunakan oleh perusahaan lain. Harus meminta izin kepada perusahaan yang mempunyai paten. Ya. Ya, kemudian sumber oligopoli yang lainnya adalah loyal pada merek. Nah, ini kaitannya dengan senioritas perusahaan oligopoli dalam pasar oligopoli itu sendiri ya. Ada yang perusahaan yang sudah pemain lama, ada perusahaan pemain setengah lama, dan ada perusahaan yang baru. Nah, biasanya masyarakat itu sekali mereka sudah mengenal produk yang awal, maka top of mind atau mindsetnya itu akan terpatri pada uh, brand atau merek yang pertama kali diluncurkan. Misalnya, kalau kita bicara mie instan, maka orang akan secara otomatis biasanya langsung sebut uh, Indomie ya. Maaf, saya sebut merek. Nah, di mana Indomie itu sendiri adalah produk dari perusahaan Indofood. Kemudian sebab terjadinya oligopoli adalah adanya pengendalian bahan baku dari perusahaan yang punya hak untuk melakukan monopoli atas bahan baku tersebut. Sehingga dengan adanya pengendalian bahan baku, otomatis ketersediaan produk itu akan menjadi sangat tergantung dari bahan baku yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Kemudian oligopoli juga bisa terjadi akibat adanya privilege atau pemberian hak bisnis dari pemerintah yang diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, kemudian yang ke 7 ya, sumber terjadinya oligopoli adalah penentuan harga limit. Jadi ada batasan harga bahwa suatu produk itu misalnya katakanlah tidak boleh dijual lebih rendah dari sekian ribu rupiah. Karena kalau dijual lebih rendah dari situ akan bisa mengakibatkan para petani yang sudah berusaha secara keras untuk apa namanya untuk memelihara komunitas tersebut. Nah, misalnya adalah contoh misalnya harga cabai ya. Harga cabai itu misalnya katakanlah bukan oleh pemerintah tidak boleh kurang dari harganya katakanlah 15.000 atau 10.000. Padahal sementara ongkos produksi yang terjadi atau yang dihadapi oleh para petani lapangan mungkin lebih dari 15.000 per kilo. Bisa 18.000, bisa 17.000, seperti itu. Ini contoh sebagai buat gambaran buat rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang pasar oligopoli, maka secara garis besar pasar oligopoli itu bisa kita bagi menjadi dua, ya. Ada pasar oligopoli atau pure oligopoli, dan ada juga pasar oligopoli pembeda atau differentiated oligopoli. Nah, dalam pasar oligopoli murni atau pure oligopoli, yang menjadi cirinya adalah barang yang atau komoditas yang diproduksi atau ditawarkan kepada masyarakat itu memiliki kecenderungan identik ya. Contohnya misalnya aluminium kemasan atau semen ya. Jadi itu benar-benar tidak bisa atau punya kecenderungan tidak tidak salahnya pun diolah lebih lanjut itu nilai tambahnya tidak terlalu banyak ya. Karena barangnya cenderung identik ya, misalnya antara air minum, semen, dan lain. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli yang sifatnya pembeda atau differentiated oligopoly. Nah, dalam hal ini, dari mana oligopoli berbeda itu terjadi, barang yang dijajakan itu cenderung dibedakan berdasarkan segmen. Contohnya misalnya adalah pasar sepeda motor itu kalau kita secara garis besar itu kita bisa bagi menjadi ya bagian ya atau 4 bagian maaf. Pertama sepeda motor metik biasa,
Yang kedua mungkin kendaraan motor, kendaraan bermotor roda dua bermotor model bebek ya, yang mana kopling single otomatis, atau kendaraan bermotor yang sifatnya model sport ya. Di apa perpindahan tuas persneling itu menggunakan manual ya. Nah, inilah yang dikatakan di pasar oligopoli itu sendiri seperti apa. Ya. Nah, dalam kemampuan tentuan harga ada dua hubungan timbal balik yang bisa terjadi dalam pasar oligopoli. Kemampuan tentuan harga itu dikatakan lama apabila di antara pelaku oligopoli tidak dapat bekerja sama. Jadi dalam artian jika salah satu dari produsen itu mereka menaikkan harga, nah otomatis sebagai pemain besar tindakan yang dilakukan itu bisa berdampak terhadap apa namanya perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil yang berada dalam oligopoli tersebut ya. Yang kedua adalah hubungan penentuan harga itu sifatnya adalah kuat. Jadi dalam artian ketika satu pemain besar itu karena mereka melakukan penyesuaian terhadap harga jual mereka, maka otomatis kenaikan atau penyesuaian harga jual itu juga akan diamini atau disetujui oleh anggota oligopolis yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini ada kekompakan antara pelaku oligopoli yang satu dengan oligopoli yang lainnya. Nah, kalau kita bicara oligopoli, maka perusahaan yang berfungsi atau melakukan kegiatan jual beli dalam pasar yang sifatnya oligopoli itu dinamakan kartel. Jadi dinamakan kartel kenapa? Karena kartel itu merupakan gabungan beberapa perusahaan atau produsen yang jual produk atau opsinya di pasar oligopoli. Ya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan bagi pangsa pasar atau market share. Dalam pasar oligopoli, biasanya penurunan harga salah satu produsen itu berkecenderungan para pelaku oligopoli yang lain itu ikut menurunkan harga. Jadi, misalnya kalau yang satu menurunkan harga, maka otomatis yang lain juga ikut-ikutan menurunkan harga. Walaupun harga yang mereka ikut-ikutan turunkan itu belum tentu sesuai dengan perhitungan buat pabrik mereka, ya. Nah, biasanya kalau seperti itu, agar pelanggan atau pasar tidak berani karena ini harga yang lebih murah. Jadi, harga salah satu produsen itu jadi pulih. eh, nah, seandainya, nah, tadi kita bicara kenaikan. Nah, kalau kita bicara penurunan, seandainya salah satu pemain pasar oligopoli itu menurunkan harga jualannya, maka tidak serta-merta harga jual pesaing yang lain atau produk lain itu juga akan mengalami penurunan. Ya. Penjelasan saya bisa dipahami. Nah, dalam pasar oligopoli ada walaupun persaingan sangat ketat dan hanya beberapa perusahaan yang mana eh, supply and demand-nya bisa diatur. Maka strategi pemasaran dalam perusahaan poli itu bisa kita bagi dua. Pertama, price fixing, yaitu di mana praktek pelaku organisasi monopoli organisasi sepakat menetapkan batas harga tertentu agar konsumen menerima harga tersebut. Dalam artian konsumen tidak punya pilihan karena dia adalah perusahaan oligopoli dan pelaku lain tidak boleh apa namanya meminta uang parkir konsumen apapun namanya itu pakai itu agar konsumen menerima harga tersebut. Jadi biasanya mereka di antara pelaku oligopoli itu bersepakat berapa batasan harga yang harus mereka tetapkan agar mereka nggak lari. Ya. Yang kedua adalah manipulasi penawaran. Ya, ini adalah kondisi di mana pelaku oligopoli itu sepakat untuk menunda penyerahan dalam bentuk coklat. Eh, eh, menunda pengiriman atau produksi dengan tujuan agar seolah-olah terjadi kelangkaan produk di pasar. Sehingga ketika asumsi ekonomi ceteris paribus bahwa berkurangnya pasokan, tapi sementara permintaan tetap, maka yang terjadi adalah kenaikan harga jual. Ketika harga jual menjadi naik, maka di saat itulah produsen akan berbondong-bondong untuk melepas barang yang mereka punya atau melepas
produk yang mereka punya, ya. Nah, konsekuensi logis lain dari adanya perusahaan oligopoli adalah adanya persaingan dalam antar perusahaan. Bagaimana dari hubungan saling pengaruhi yang erat dan tersebut pengusaha perusahaan oligopoli harus berhitungkan cermat terhadap reaksi perusahaan lain apabila ada niat menurunkan harga komoditas. Nah, dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan cenderung menyebabkan perusahaan ikut menurunkan harganya. Karena mereka tidak mau kehilangan pelanggan karena adanya harga. Jadi benar eh, kalau kalau Indomie tetap, sementara si siapa Supermie menurunkan harga, tapi penurunan harga itu tidak serta akan menyebabkan harganya juga. Karena nanti ada segmen lain yang disisir oleh si eh, perusahaan itu tadi, ya, dari para komite yang boleh membolehkan mereka berjualan dalam suatu wilayah atau tidak, ya. Nah, sebaiknya apabila ada suatu pemain pasar dari politik menaikkan harga, sementara pelaku pasar yang tidak ikut-ikut menaikkan harga, maka bagi oligopoli ini akan menyebabkan adanya ketimpangan secara jumlah orang, ya, sehingga takutnya ada sesuatu yang kemudian nanti harusnya dikerjakan tapi. Nah, sebaliknya apabila suatu perusahaan menaikkan harga, perusahaan tersebut jadi relatif lebih murah. Sehingga akibatnya perusahaan menaikkan harga akan berkurang pelanggannya karena sebagian seluruh pelanggan dari komoditas yang ditekan dari perusahaan lain yang murah. Dengan pelanggan yang lain tidak menaikkan harga akan tambah banyak pedagangnya. Jadi dalam artian dia berusaha merebut pangsa pasar dari uh, perusahaan yang sudah ada lebih dahulu, ya. Nah, apa saja sih yang menjadi pro dan kontra dari oligopoli tersebut, ya? Ada beberapa pro dan kontra yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pro, dia memberikan kepuasan pembeli untuk membeli, ya. Kedua, lebih perhatikan kepuasan membeli karena adanya um, penerapan teknologi baru, ya. Dan pelanggan merasa lebih perhatikan karena ada persaingan dari oligopoli itu sendiri, ya. Kemudian yang menjadi kontranya atau ketidaksetujuannya adalah menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam artian para pelaku pasar itu cenderung untuk menjual barang yang memberikan atau di suatu wilayah yang lebih banyak konsumsinya dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dibandingkan daerah lain yang lebih kecil tingkat konsumsi. Jadi ditambahkan daerah yang lebih padat, ya. Kemudian kontranya adalah sulit temu oleh pemain baru, barrier to entry, ya, tadi karena saya katakan mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan senior yang lebih dahulu ada, yaitu mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang. Kemudian bisa timbul namanya eksploitasi eh, kepada pemberi dan pemilik faktor produksi karena punya kecenderungan mereka akan produksi dari pemilik bukan eksploitasi produksi itu fokus pada barang yang menjadi produk oligopoli itu sendiri, ya, karena memberikan keuntungan yang besar di situ. Nah, kesimpulan dari kuliah kita pada kali ini adalah bahwa pertama, oligopoli itu adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh pemain, minimal 2 pemain, maksimal ada 10 perusahaan. Yang kedua, produk pemain oligopoli tidak harus sama, bisa terdiferensiasi. Jadi tidak harus sama, misalnya pen atau air, tapi bisa diferensiasi. Contohnya adalah mainan anak-anak atau sabun bagi berdasarkan siapa penggunanya, bisa orang dewasa, bisa wanita dewasa atau anak kecil. Nah, yang ketiga dalam oligopoli itu bukannya tidak ada persaingan, persaingan tetap ada karena pelakunya bukan pemain tunggal, sehingga antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain mereka bersaing dalam hal-hal yang sifatnya non harga. Nah, dalam oligopoli terkadang terjadi yang dinamakan barrier to entry, yaitu
susahnya bagi pemain baru untuk masuk atau terjun dalam pasar monopoli atau pasar oligopoli tersebut, karena seandainya pemain baru ini masuk maka itu akan mengganggu keseimbangan para pemain pasar pelaku pasar, eh, karena adanya distribusi atau adanya distorsi dari perusahaan atau dari perusahaan-perusahaan pelaku oligopoli. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Atau perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, sudah la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.